Kan tadi visio, kemudian ini logia ya, jadi berarti kajian. Jadi di sini berarti petanda atau fungsi atau kerja. Jadi fisiologi ini menggunakan berbagai metode untuk mempelajari. Bu, permisi izin memang tidak menampilkan PPT, Bu. Boleh kalau mau menampilkan PPT nggak apa-apa. Jadi fisiologi ini menggunakan beberapa metode dipelajari. Misalnya ada sel, kemudian ada jaringan, ada organ, ada sistem organ, dan kemudian ada organisme. Jadi secara keseluruhan itu menjalankan fungsi fisik dan kimia untuk mendukung berlangsungnya kehidupan. Nah, kemudian fisiologi ini merupakan salah satu bidang ilmu yang menjadi objek. Dia bisa diselesaikan objek kajiannya. Ada berbagai ilmu, misalnya fisiologi manusia, fisiologi tumbuhan, fisiologi hewan. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang fisiologi manusia. Sebetulnya untuk ilmu fisiologi ini sebetulnya untuk sejarahnya itu dimulai sekitar 420 sebelum Masehi. Jadi pada saat itu yang dikenal Bapak Kedokteran itu adalah Hippocrates ya. Jadi dia mempelajari banyak tentang manusia. Jadi hubungan antara struktur dan fungsi kemudian itu mulai timbul, dikembangkan sehingga sampai sekarang berbagai metode bisa dipelajari entah itu 3 dimensi. Nah, kalau di sini sudah ada ya untuk 3 dimensi mengenai fisiologi. Jadi kalau disentuh itu seperti nanti timbul lagi seperti nyata begitu. Nah, kemudian istilah fisiologi ini dikenal pada tahun 1525. Terus kemudian mulai dikembangkan lagi ada sirkulasi darah, kemudian buku-buku yang berjudul mengenai medicine dan sebagainya yang mempelajari fisiologi. Sehingga sampai pada abad ke-19 ini mulai berkembang pesat. Jadi mulai ditemukan teori-teori. Misalnya membahas tentang organisme, kemudian unit-unit sel. Sehingga pengetahuan itu berkembang terus sampai sekarang. Nah, kemudian untuk bidang-bidang fisiologi dalam bidang kedokteran ini tentunya sangat besar. Ada sub-sub bidang, misalnya yang berkaitan dengan cara kerja saraf dan otot, kemudian
neurofisiologi yang mempelajari fisiologi otak, kemudian fisiologi sel. Jadi untuk fisiologi ini secara umum memiliki suatu pengertian yang mempelajari suatu hal yang berkaitan dengan kehidupan makhluk hidup. Nah, kemudian untuk ilmu fisiologi ini menggunakan tahapan dan langkah serta berbagai macam metode untuk dapat mempelajari sebuah sel, kemudian biomolekul, organ, jaringan. Nah, selain itu juga mempelajari organisme, sistem organ, kemudian fungsinya, beserta zat kimia yang mendukung suatu kehidupan. Nah, kemudian fisiologi atau ilmu faal ini merupakan salah satu cabang dari biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan. Jadi istilah fisiologi ini seperti tadi disebutkan dari bahasa Belanda, yaitu fisiologi yang dibentuk dari dua kata Yunani, yaitu psikisis atau yang berarti asal usul, atau hakikat, dan logia yang berarti kajian. Jadi fisiologi ini menggunakan berbagai metode untuk mempelajari biomolekul, kemudian sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme secara keseluruhan untuk menjalankan fungsi fisik dan kimia untuk mendukung suatu kehidupan. Fisiologi atau faal tubuh manusia ini mempelajari faal atau fungsi bagian dari alat atau jaringan tubuh. Nah, untuk posisi anatomis tubuh manusia ini diproyeksikan menjadi suatu posisi yang dikenal dengan posisi anatomis, yaitu berdiri tegak, kedua lengan disambung tubuh, telapak tangan menghadap ke depan, kemudian kanan dan kiri mengacu pada kanan dan kiri manusia. Jadi ini merupakan posisi yang normal. Jadi kalau posisi akurat itu berarti anggota tubuh, misalnya tangan itu berada di atas atau mungkin menjauh dari tubuh. Itu salah satu dari contoh dari posisi yang akurat atau posisi janggal. Nah, kemudian untuk bidang anatomis ini dibagi menjadi 3 bidang. Jadi misalnya bidang medial, kemudian frontal, dan transversal. Jadi untuk medial itu membagi tubuh menjadi kiri dan kanan, kemudian yang untuk frontal ini membagi tubuh menjadi depan atau anterior dan bawah atau posterior. Jadi biasanya untuk
medis itu biasanya menggunakan istilah-istilah seperti ini ya. Jadi frontal itu biasanya anterior atau posterior. Biasanya kalau radiologi itu ada PA, posterior anterior. Ini misalnya fotonya PA atau apa. Jadi berarti artinya itu anterior posterior. Kemudian bidang transversal. Ini membagi tubuh menjadi atas dan bawah atau superior inferior. Jadi kalau superior itu atas, kemudian inferior itu berarti bawah. Nah kemudian istilah yang lain yang digunakan juga untuk menekan titik lebih dekat ke titik referensi atau proksimal dan lebih jauh ke titik referensi berarti distal. Nah biasanya dalam pengukuran itu ada istilah-istilah yang proksimal atau distal. Nah kemudian untuk pembagian tubuh manusia, nah untuk manusia tentunya dikelilingi oleh kulit dan diperkuat oleh rangka. Jadi di sini ada kepala, kemudian tengkorak, wajah, rahang bawah, leher, batang tubuh, dada, perut, punggung, panggul, anggota gerak atas, anggota gerak bawah, kemudian kalau anggota gerak atas itu meliputi sendi bahu, lengan atas, lengan bawah, siku, pergelangan tangan, dan tangan. Kemudian kalau anggota gerak bawah, itu ada sendi panggul, tungkai atas, lutut, tungkai bawah, pergelangan kaki, rongga dalam tubuh manusia. Nah, selain pembagian tubuh, maka ada rongga-rongga ya di dalam tubuh manusia itu, misalnya rongga tengkorak, berarti otak. Kemudian ada rongga tulang belakang. Jadi biasanya ada saraf, ada atau spinal cord. Dan ada rongga dada, ini berisi anggota-anggota vital ya. Bagian tubuh vital, misalnya jantung, paru. Kemudian rongga perut. Tentunya berkaitan dengan organ-organ pencernaan. Nah, biasanya untuk mempermudah di bagian perut itu dibagi menjadi 4 bagian. Kuadran. Misalnya kuadran kanan atas itu meliputi hati, kandung empedu, pankreas, dan usus. Kemudian untuk kuadran di atas ada lambung, kemudian limpa, dan usus. Kemudian untuk kuadran kanan bawah itu biasanya ada organ usus, termasuk usus buntu. Dan kuadran kiri bawah itu biasanya ada usus. Kemudian rongga yang lainnya ada rongga panggul. Nah, sistem dalam tubuh manusia itu memiliki beberapa sistem. Jadi ada sistem rangka atau kerangka atau skeleton. Ini untuk menopang bagian tubuh, melindungi organ tubuh, tempat melekatnya otot dan pergerakan tubuh, memberi bentuk bangunan tubuh, kemudian sistem otot atau muskularis, kemudian memungkinkan tubuh dapat bergerak. Kemudian ada sistem pernafasan atau respirasi. Ini bertanggung jawab untuk memasukkan oksigen dari udara bebas ke dalam darah, dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh.
Kemudian ada sistem peredaran darah atau sirkulasi. Jadi sistem ini berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada sistem saraf atau nervus. Ini mengatur hampir semua fungsi tubuh manusia. Jadi mulai dari yang disadari Recording sampai in yang progress. tidak disadari. Kemudian untuk sistem pencernaan ini berfungsi untuk mencernakan makanan yang masuk dalam tubuh sehingga siap masuk ke dalam darah dan siap untuk dipakai tubuh. Kemudian ada sistem kelenjar buntu, ada sistem kemih, ada kulit, kemudian ada panca indera. Nah, kemudian ergonomi dan faal kerja ini nanti ada hubungannya untuk mengukur tingkat beban kerja. Jadi jantung ini merupakan alat yang sangat penting bagi pada saat kita, itu merupakan alat fungsi vital ya. Jadi di sini merupakan pompa darah yang nanti didistribusikan ke otot-otot sehingga zat yang diperlukan ini dapat diberikan pada sel-sel dan sel-sel sampah yang dapat diambil dari otot. Jadi jantung ini bekerja secara otomatis, jadi di luar kemauan dan memiliki kemampuan-kemampuan secara khusus. Jadi jantung memompa darah arteri ke jaringan-jaringan termasuk otot dan darah vena, kemudian ke paru-paru. Nah, kemudian denyut jantung ini merupakan suatu volume denyutan. Dengan sejumlah denyutan tiap menitnya. Jadi jantung ini merupakan sejumlah darah arteri yang cukup untuk keperluan bekerja dan kegiatan tubuh yang meningkat, maka jantung harus tentunya harus memompa darah lebih banyak, berarti denyutannya tentunya juga akan bertambah. Untuk pekerjaan yang sangat ringan, denyut jantungnya adalah kurang dari 75. Kemudian untuk yang ringan itu 75 sampai 100. Kemudian kalau agak berat 100 sampai 125, kemudian kalau berat 125 sampai 150. Nah, kalau ini tentunya nggak mungkin ya, karena normalnya itu kan nadi itu antara 60 sampai 80 ya normalnya 60. Ya. Nah, kalau dari segi teorinya di sini tentunya ini nggak mungkin ini. Jadi berarti harus dikombinasikan dengan ilmu yang lain. Berarti batasannya antara 60 sampai 80. Nanti untuk ketentuannya ini kita cari dari ketentuan peraturan-peraturan.
Jadi kalau kita lihat di PPT, faal atau fisiologi ini adalah ilmu yang mempelajari fungsi organ tubuh. Faal kerja mempelajari penerapan ilmu faal pada orang yang sedang bekerja. Nah, kemudian bekerja itu adalah koordinasi yang sebaik-baiknya antara panca indera, mata, telinga, peraba, perasa, penciuman, otak, susunan saraf pusat, kemudian perifer serta otot-otot. Nah, di sini otot dan tulang ini merupakan dua organ tubuh yang penting dalam bekerja. Nah, kaitannya dengan energi kimia, di sini ada rumus-rumusnya, yang kemudian CO2 plus H2O plus energi kimia itu nanti akan oleh otot dan tulang ini akan diubah menjadi energi mekanik atau energi gerak, sehingga orang itu nantinya akan dapat bergerak dan bekerja. Nah, pada saat otot berkontraksi, maka ini pembuluh darah ini akan menyempit kontraksi, sehingga suplai O2 dan zat makanan ini akan berkurang. Maka proses metabolisme ini akan terhambat, sehingga energi yang dihasilkan ini akan berkurang. Kemudian sisa metabolisme bertumpuk, kemudian timbullah kelelahan otot. Sebetulnya ini ada rumusnya ya untuk kenapa terjadi kelelahan otot. Ini ada rumusnya, misalnya terjadinya asam laktat salah satunya. Nah, kemudian untuk gerakan monoton, misalnya mengangkat, mendorong, menjinjing, ini akan menimbulkan kelelahan otot daripada gerakan yang tidak monoton. Nah, kemudian kaitannya dengan antropometri, nanti ada dua jenis pengukuran, yaitu ada posisi berdiri dan posisi duduk. Biasanya antropometri ini digunakan untuk merancang suatu alat atau suatu peralatan yang kita gunakan, misalnya kursi, meja, kursi, dan sebagainya. Dan di sini ini berusaha untuk menyerasikan ukuran alat atau peralatan atau sarana prasarana yang kita gunakan sesuai dengan ukuran tubuh manusia. Kemudian kalau tulang ini fungsinya untuk membentuk kerangka tubuh, kemudian tulang satu dan yang lain ini dilekatkan oleh otot-otot sehingga membentuk tubuh dan dengan anggota geraknya. Nah, kalau dengan kapasitas kerja, maka semakin besar dan panjang tulang, maka ukuran tubuh maka akan semakin besar dan tinggi secara fisik di kapasitas kerja yang lebih besar. Nah, kemudian jantung tadi sudah disinggung, ada 2 bilik dan 4 serambi. Untuk peredaran darahnya ini hanya mengulang dari materi-materi waktu di SMA atau waktu di D3 misalnya. D3 misalnya untuk yang perawat, atau di
Ketiga kesehatan yang lain. Untuk intinya saya kira tidak usah, karena ini mengulang materi dari saat kalian waktu di Nah, kemudian di sini yang perlu digarisbawahi ruas tulang belakang dan sumsum tulang belakang. Jadi nanti ini yang paling berpengaruh untuk terjadinya keluhan-keluhan muskuloskeletal. Misalnya ada low back pain, kemudian ada kaitannya bekerja untuk manual material handling atau bekerja monoton, misalnya duduk yang terlalu lama ataupun posisi bekerja yang berdiri terlalu lama. Ini nanti kaitannya dengan ruas tulang lumbar kelima dan sacrum 1 di bagian yang paling rawan. Nah, biasanya pada saat sikap duduk ini terjadi perubahan-perubahan lengkung ya pada tulang belakang. Misalnya pada leher, pinggang. Ini nanti akan mengikuti lengkung tulang di bagian punggung. Makanya di sini nanti kalau kerja duduk yang monoton lama ini di bagian administratif atau bagian kantor atau bagian yang mengharuskan mengolah data menggunakan laptop. Nah, ini nanti keluarnya di sekitar lengkung tulang belakang, leher, pinggang, punggung. Nah, ini nanti kalau misalnya itu disertai dengan lingkungan yang misalnya suhunya menggunakan AC dengan suhu yang dingin, nanti tentunya akan mempercepat terjadinya suatu masalah kesehatan. Misalnya terjadi frozen shoulder. Nah, ini frozen shoulder ini banyak terjadi pada pekerjaan yang monoton, duduk yang monoton, kemudian repetitif, misalnya penggunaan mouse yang terlalu lama, kemudian suhu yang dingin, itu akan mempercepat terjadinya frozen shoulder. Itu biasanya terjadi pada saat COVID dulu, yaitu banyak kasus untuk frozen shoulder. Karena di samping itu pada saat COVID kan harus menggunakan digital yang mana pada sebelumnya itu harus menggunakan luring. Nah, kalau luring kan ada geraknya, bisa berjalan di area kelas atau di daring, monoton dengan sikap duduk. Nah, sebetulnya bisa disikapi ya, misalnya dengan presentasi ini bisa juga dengan berjalan. Jalan misalnya menggunakan portable yang jalan itu. Nah, itu kira-kira ya untuk ergonomi dan faal kerja. Mungkin dari sini ada yang tanyakan.
Untuk minggu depan apakah bisa dimulai jam 2 ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nggih, Ya, Bu. minggu depan jam 2 aja. Ya, Bu Ningsi. Saya kira itu ya untuk materi Pak Al dan Pak Ekonomi. Jadi untuk anatominya ini hanya mengulang dari pada saat kalian kuliah di D3. Mungkin dari sini apakah ada yang ditanyakan? Mungkin masih belum ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, saya kira untuk pertemuan hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat sore, izin live. Baik, Bu. Terima kasih. Sore. Sore.